Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi, terutama saudara-saudaraku yang akan membaktikan diri kepada Yesus melalui Maria. Santo Montfort dalam tulisannya Rahasia Maria pada bagian awal memproklamasikan, inilah rahasia yang ingin saya bagikan. Sekali lagi, inilah rahasia yang ingin saya bagikan. Jadi ada kerinduan yang besar di Montfort meluap-luap dari batinnya untuk membuka rahasia itu. Nah, kata rahasia di sini ada 3 maksud, ada 3 pengertian dalam pemahaman Montfort ini yang dimaksudkan Montfort. Yang pertama, to reveal. Jadi rahasia, kalau ada sesuatu yang sifatnya rahasia, kalau mau dinyatakan kita sebutnya membuka rahasia. Jadi macam membuka selubung. Jadi ada yang mau dibuka sama Montfort, rahasia. Membuka rahasia. Lalu yang kedua, ada yang disebut surat ini confidential. Surat ini sifatnya rahasia. Ini hanya orang tertentu yang boleh menyentuh atau membuka surat ini. Jadi Montfort mau menyatakan bahwa rahasia ini tidak semua orang akan mengerti dan memahami. Tidak akan bisa dipahami oleh semua orang dan tidak bisa diakses oleh semua orang. Yang ketiga, resep. Rahasia sebagai sebuah resep. Sebagai resep makanan ya, kalau mau memasak bakso resepnya ini. Sehingga kalau mau masakannya seperti itu ya resepnya ini. Nah, dalam 3 pengertian itu. Nah, pertanyaan kita, rahasia apa sih yang mau dikatakan Montfort? Yaitu rahasia tentang Maria. Rahasia tentang bakti kepada Maria itu. Rahasia persatuan dengan Yesus yang boleh kita capai dengan sempurna melalui persatuan batinnya saya dengan Maria. Rahasia pembaktian diri kalian ini kepada Yesus melalui Maria. Nah, kalian sudah mempersiapkan diri kurang lebih setahun ya. Lalu persiapan pertama ini ditutup dengan pembaktian diri Maria hari ini. Dan dalam pengantar dikatakan ini adalah sebagai persiapan langsung akan kedatangan Yesus ke dalam dunia melalui Maria. Ingat. Jadi pembaktian diri atau tustus yang kalian sudah ikuti itu dan pembaktian diri adalah persiapan langsung akan kedatangan Yesus ke dalam dunia melalui Maria. Makanya Montfort dalam buku Bakti Sejati itu bagian awal sekali dia menyatakan isi dari seluruh buku itu. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini melalui Maria. Maka melalui Maria pula ia harus meraja dan berkuasa di dunia ini. Jadi ini adalah cara yang sempurna supaya masing-masing kita, masing-masing Anda itu adalah orang yang sepenuhnya siap untuk menerima Yesus itu dalam hati, dalam hidupmu. Dengan cara apa? Mengenakan Maria, bersatu dengan Maria sepenuh-penuhnya, seluruhnya. Sederhana kan sebetulnya konsep Montfort. Jadi sekali lagi ini adalah rahasia yang ingin Montfort berikan kepada kita. Nah, sekarang rahasia ini sudah mulai dinyatakan kepadamu pelan-pelan ya. Saya berharap begitu. Ya mungkin sebelumnya kalian itu, kita orang Katolik tentu saja mengenal Maria. Mungkin ada yang legioner sejati ya. Mungkin ada yang kelompok devosional lain Maria itu mengenal Maria. Tetapi mesti mengenal ada yang khas, ada yang khusus, ada yang istimewa nih yang diajarkan Montfort ini. Mesti sampai kepada persatuan mistik dengan Maria itu secara batin, secara pribadi. Nah, sekarang rahasia itu mulai dinyatakan dan sekarang terserah kepadamu. Rahasia ini mau dipakai atau mau dikip.
for granted atau use it. Mengerti maksudnya ya? Maksud saya, kalau kalian sudah mulai pelan mengenal rahasia Maria ini, keputusanmu selanjutnya adalah mau merawat rahasia ini dengan baik supaya bertumbuh dan berkembang, atau menguburkannya untuk diri kamu sendiri. Dan dengan demikian dia tidak akan berkembang atau berlipat ganda. Nah, untuk merapat rahasia ini, Montfort sudah jelas secara lisan, secara harafiah, dia memberitahukan kepada kita caranya dengan mempraktekkan praktek bakti sejati itu, praktek lahiriah, dan terutama praktek batinia. Ya, saya tidak akan jelaskan panjang lebar lagi. Saya kira Pater Yesus sudah menjelaskan dengan bagus. Praktek-praktek lahiriah apa saja ya? Semua sudah tahu kan? Mendoakan rosario setiap hari, mendoakan pembaktian diri singkat itu setiap hari, mendoakan Corona Maria itu, ya, menjalankan praktek devosi-devosi yang lain, mengenakan nanti medali perhambaan suci itu, dan seterusnya. Itu secara lahiriah. Tapi yang paling penting bagi Montfort adalah yang secara batinnya, yaitu singkatnya melakukan segala-galanya. Kamu mulai menjalani hidup yang baru dalam Kristus itu dengan melakukan segala-galanya dalam Maria, bersama Maria, untuk. Jelasnya saya kira kalian sudah dijelaskan semua tentang praktek batinnya. Nah, sekarang mungkin kita boleh bertanya-tanya atau saling nanti sharing ke depan. Bagaimana sih, apa sih yang kamu alami tentang orang hayat itu? Apa sih sebetulnya bakti yang sejati kepada Maria? Kalau menurut saya, itu adalah tentang pengalaman perjumpaan pribadi dan persatuan pribadi dengan Maria yang sama. Ini mesti pengalaman batin saya. Dan pengalaman itu hanya mungkin melalui perjumpaanmu dengan Maria terus menerus. Ya, bapak-bapak gereja itu punya semboyan yang sederhana. You become what you contemplate. Artinya, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu kontemplasikan. Ya, sederhananya begini. Kalau kamu itu kontemplasinya itu tentang rumah mewah, terus saya ingin rumah mewah. Oh, saya ingin rumah mewah. Itu akan secara otomatis mendorong kamu untuk berjuang supaya memiliki uang untuk membangun rumah itu. Ya. Kalau kamu berpikir tentang keris sabda Allah, maka sabda Allah itu akan menjadi kuat dalam dirimu. Kalau kamu berpikirnya tentang Maria terus, berjumpa terus dengan Maria, berdialog terus dengan dia, lama-lama roh Maria itu akan menjadi rohmu juga. Nanti sifat-sifat keutamaan Maria itu akan menjadi keutamaan. Dengan cara itulah, kalau kalian mempunyai roh Maria itu, kamu bersatu dengan Maria, dengan cara itu Roh Kudus akan lebih mudah lagi membentuk Yesus dalam rahim, dalam batin. Maka Montfort menyebut Maria itu sebagai pohon kehidupan. Pohonnya Maria, buahnya adalah Yesus. Kalau pohon itu yang penting itu apa sih sebetulnya? Yang kita butuhkan apa? Ya buahnya lah ya. Kita tidak makan pohon mangga, kita makan buahnya. Kita makan manisnya, enaknya, dan berfungsi sebagai vitamin dalam tubuh kita, menguatkan tubuh kita. Buahnya Yesus yang kita butuhkan, bukan? Tapi kita perlu pohonnya. Kita tidak mungkin menghasilkan Yesus, kata Montfort, kalau kita tidak memiliki Maria. Jadi Yesus adalah pohon kehidupan dan Maria adalah pohon kehidupan dan Yesus adalah buahnya. Jadi sekali lagi, inilah rahasia yang disampaikan Montfort. Memiliki roh Maria. Jadi Montfort mengatakan, kalau kita itu hidup dalam Maria, bersama Maria, dalam Maria, kita akan memiliki roh Maria yang Tuhan sudah berikan pada Maria itu.
Dan pada saat itu Yesus Kristus itu lahir secara sempurna dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Pada saat itu Roh Kudus akan membentuk kembali Yesus Kristus dalam kita. Ingat, Maria oleh gereja disebut sebagai mempelai setia Allah Roh Kudus. Ya, mempelai pertama yang setia, yang ter dari Allah Roh Kudus itu siapa? Ini Maria. Roh Kudus itu hanya subur di dalam Maria, bukan sebelumnya. Begitu lama dunia menantikan Mesias itu, baru terwujud dalam Maria. Jadi ini rahasia memiliki Maria. Untuk sampai ke sana kita perlu mengenal Maria terus-menerus, kita perlu terus berbakti kepadanya, perlu terus-menerus menghormatinya dan datang kepadanya seterusnya melalui dari praktek-praktek. Sehingga kita ini seperti dalam bacaan Injil tadi bisa menjadi Maria yang lain. Lalu malaikat dari surga berhadapan denganmu, dia mengatakan, salam hai engkau yang dipenuhi rahmat Allah. Karena siapa yang dipenuhi rahmat Allah sepenuh-penuhnya? Maria. Rahmat Allah yang paling besar itu apa? Siapa? Yesus Kristus. Yang menerima Yesus Kristus lahir dan batin secara fisik dan segala-galanya itu hanya siapa? Hanya Maria yang satu-satunya. Kita yang lain ini memiliki Yesus itu secara batin, bukan secara biologis. Itulah istimewanya Maria. Lalu malaikat melanjutkan, ya, ibu siapa tadi? Ibu saya tidak ingat ibu yang baru ini. Ibu Maria ada namanya Maria. Ada tadi yang namanya nama baptisnya dua, ya. Marta Maria. Ibu Marta Maria, terpujilah engkau di antara semua perempuan. Aslinya sebenarnya terpujilah engkau di antara seluruh ciptaan. Berarti laki-laki itu termasuk. Terpujilah engkau. Bersukacitalah karena engkau memiliki, kalau kamu memiliki persatuan dengan Maria itu. Lalu Elizabeth, tetangga-tetangga kita, umat di paroki, lingkungan akan mengatakan, terpujilah buah tubuh Yesus, karena dia melihat kita itu sempurna menghadirkan Yesus. Kalau pikiran, perkataan, tindakan kita, segala kita hidup sungguh-sungguh dalam Kristus. Dan terpujilah engkau yang segala bintang, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu secara batin kamu akan mengatakan, sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Ini adalah kalimat magic Maria. Dan dia menghayati ini seluruh hidup. Hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Semoga hari ini saudara-saudaraku ini ada berapa ini? 28 semakin mengenal Maria itu, mencintai Maria itu, dan memiliki Maria akhirnya, sehingga kalian sungguh-sungguh hidup secara lebih baru di dalam Kristus, buah sulung Maria. Gereja ingat menyatakan Maria adalah tipos gereja, tipologi. Maria adalah bentuk versi terbaik umat beriman dari gereja di hadapan Allah. Model terbaik. Kadang-kadang kita orang Katolik ini lupa, seringkali kita menyamakan Maria saja begitu saja dengan orang-orang kudus. Tidak, gereja tidak melihatnya seperti itu. Ya. Dia istimewa. Mudah-mudahan kalian akan ada semakin mengenal rahasia Maria dalam hidup. Dan pasti, mau mengatakan, pasti kamu akan bersatu dengan Yesus secara sempurna.